Rasulullah SAW ya menjamin orang yang meninggalkan perdebatan dengan rumah di pinggiran surga, Pak. Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW sabda, "Ana za'im bibaitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan." Atau kama qala. Aku menjamin dengan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia di pihak yang benar. Lihat, Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk meninggalkan perdebatan. Kenapa, Pak? Kenapa perdebatan itu kok dianjurkan untuk ditinggalkan, Pak? Karena pertama, mencari kebenaran itu bukan dengan cara berdebat, Mas. Dahulu ada seorang laki-laki datang kepada Imam Malik ngajakin debat. Apa jawaban Imam Malik, Pak? Kata Imam Malik, "Fa'in golabtani," kalau kamu bisa mengalahkan aku, gimana? Kamu harus ikut aku, kata dia. "Fa'in golabtuk," kalau aku mengalahkan kamu, aku ikut kamu. "Fa'in ja'a salithun wa golabana," terus kalau ada orang yang ketiga datang dan mengalahkan kita berdua, kita ikut dia. Kata Imam Malik, "Ya hadza, wahai fulan, bukan seperti itu kita mencari ilmu. Setiap kali ada orang yang lebih hebat dalam berdebat, lalu kita tinggalkan pendapat kita. Kalau begitu, Pak, kita beragamanya itu jadi apa, Pak? Gak kokoh, Pak. Kebenaran yang hakiki itu adalah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Orang yang menang dalam debat belum tentu dia di atas kebenaran. Dan orang yang kalah dalam debat belum tentu dia di atas kebatilan. Karena bisa jadi yang kalah berdebat ini, Pak, dia kurang keilmuannya untuk menegakkan kebenaran. Karena dia kurang keilmuannya untuk menegakkan kebenaran, kalah. Bukan karena dia yang salah, bukan. Tapi karena kurangnya ilmu. Sementara yang menang, pandai dia untuk apa? Memutarbalikan fakta. Bukan karena dia di atas kebenaran, tapi dia pandai memutarbalikan fakta. Akhirnya kalah yang benar itu. Gara-gara itu, saudaraku seiman. Makanya kita tidak bisa menuntut ilmu dari cara perdebatan tuh nggak bisa, Mas. Salah besar ya kalau kita senangnya ngikutin perdebatan. Ya akhirnya bukan seperti itu cara kita menuntut ilmu. Abadan. Ya kata Islam, saudaraku seiman. Dan perdebatan, kata para ulama, membuat hati kita keras. Membuat hati kita apa? Keras. Makanya orang yang senang berdebat itu biasanya hatinya keras, Pak. Perdebatan seringkali membuat kita merasa bangga diri, Pak. Apalagi kalau kita menang gitu, Pak. Ketika kita menang, kita bangga diri. Wah. Lalu kemudian kita meremehkan orang yang kita kalahkan itu. Makanya perdebatan itu, Pak, seringkali membuat kita sombong dan ujub. Perdebatan yang akal Islam, saudaraku seiman, seringkali menimbulkan permusuhan, kata para ulama. Permusuhan antara kita dengan dia. Perdebatan terkadang menyeret kepada kedustaan, Pak. Terutama apalagi kalau misalnya tujuannya ingin menang. Gimana caranya supaya menang? Akhirnya menghalalkan segala cara, walaupun dengan cara berdusta sekalipun. Musibah yang akal Islam, saudaraku seiman. Dan terkadang, Pak, apalagi kalau perdebatannya itu debat terbuka di depan orang banyak, Pak. Ya pasti yang namanya manusia, Pak, malu kalau disebut kalah, Pak. Di depan orang, Pak. Yang namanya orang terkadang yang hadir perdebatan siapa coba? Orang awam. Orang awam tuh taunya ya yang menang diteprokin, yang kalah disorakin. Ya udah. Apa manfaatnya? Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.